PKB didirikan Belanda untuk memecah Indonesia. Tokoh pendiri organisasi Papua Merdeka atau UPM, Nicholas Joy, mengungkapkan fakta bahwa UPM tidak lahir dari keinginan bangsa Papua sendiri. UPM justru didirikan oleh Belanda untuk memecah Indonesia. Nicholas Joy merupakan pendiri UPM dan diperintah oleh Belanda untuk membuat bendera bintang kejora yang saat ini menjadi simbol organisasi Papua Merdeka. Fakta ini diungkap Nicholas Joy pada sebuah wawancara dan diunggah di akun YouTube. Organisasi Papua Merdeka atau UPM kembali menjadi perbincangan setelah beberapa anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua melakukan penyerangan terhadap TNI Polri maupun masyarakat di Papua. Bahkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Martens dan menyerang anggota TNI Polri yang berusaha melakukan pembebasan sandera. Penyerangan UPM terhadap anggota TNI Polri maupun masyarakat yang dijadikan sebagai tameng hidup karena adanya keinginan untuk berdiri sendiri sebagai negara dan keluar dari Indonesia. Ketua Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau UPM TPNPB Jeffrey Bomanak bahkan menyatakan Papua bukan termasuk dalam kedaulatan Republik Indonesia. Nicholas Joy yang merupakan tokoh pendiri UPM menegaskan bahwa saat Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, wilayah Indonesia termasuk Papua. Namun Belanda yang tak rela negara bekas jajahan merdeka lalu mendirikan UPM untuk mengganggu dan memecah Indonesia. Nicholas mengungkapkan pihak Belanda saat itu melarang warga Papua untuk bertemu orang luar negeri, bahkan dengan orang Indonesia. Belanda mengatakan bahwa orang Papua adalah warga Papua dan mereka itu orang Ameri serta orang Indonesia adalah orang Ameri. Selain itu, Belanda juga mengatakan bahwa orang Indonesia adalah bangsa Melayu, bukan bangsa Papua. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami orang Papua dengan orang Indonesia itu timbul, dan orang Belanda mengajarkan pada saya bahwa Indonesia itu musuh, ungkap Nicholas. Nicholas menjelaskan bahwa Belanda saat itu memaksa orang Papua untuk membentuk militer sendiri dan beberapa orang yang fanatik kemudian mendirikan UPM. UPM itu tidak lahir dari keinginan bangsa Papua, namun lahir dari pikiran beberapa serdadu Papua dan semua orang Papua juga tidak mengetahuinya. Paparnya, menurut Nicholas, UPM dibentuk dari sebuah kelompok kecil yang dilatih dan merupakan korps sukarelawan dari bangsa Papua. Nicholas yang lama tinggal di luar negeri saat berupaya membentuk Papua merdeka kemudian akhirnya sadar dan kembali ke Indonesia, mengungkapkan bahwa masuk Papua ke Indonesia tak lepas dari pertemuan antara Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy. Dalam pertemuan itu, Soekarno mengungkapkan bahwa Papua harus masuk ke dalam kedaulatan pemerintah Indonesia. Kemudian pada 15 Agustus 1962 Belanda dan Indonesia setuju bahwa Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Pada 1 Mei 1963 secara resmi wilayah Papua Barat masuk ke Indonesia. Hanya saja penyerahan wilayah Papua ke Indonesia menimbulkan masalah politik di Belanda. Belanda tidak mau melihat orang Papua dimasukkan ke dalam Indonesia dan mereka tetap menginginkan Papua harus berdiri sendiri atau bergabung dengan bangsa lain. Saat ini saya diperintahkan untuk membuat bendera bintang kejora, jelas Nicholas. Masuknya Indonesia sebagai bagian wilayah Indonesia berdasarkan sejarah pembentukan Hindia Belanda. Nicholas menceritakan bahwa pada 24 Agustus 1828 ada pemerintah dari kerajaan Belanda untuk masuk ke wilayah Papua. Jadi dengan kata lain, wilayah Hindia Belanda diperluas dari Sabang sampai Merauke. Atas dasar itu Soekarno kemudian menyatakan bahwa Indonesia mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke.
Gunakan panah, warga perangi KKB teroris di Wilogai, Papua. Warga di Wilogai, Papua melakukan perlawanan terhadap teroris kelompok kriminal bersenjata KKB dengan panah dan busur. Warga tak gentar menghadapi KKB. Informasi perlawanan warga terhadap KKB diterima Kapendam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel Kat Herman Taryaman. Mereka melakukan perlawanan dengan senjata tradisional. KKB selama ini seringkali menjadikan masyarakat sebagai tameng saat melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri, ujar Herman Taryaman. Dilansir Antara, Selasa 25 April 2023. Sejauh ini belum diketahui ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut. Sementara Forkompimda di Kabupaten Intan Jaya sudah melakukan pertemuan dan sepakat melawan gerombolan KST atau KKB yang selalu mengganggu keamanan. Saat ini anggota TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi adanya gangguan dari KKB, ujarnya.